Pemirsa masih di Ideal Succession Closing dan sebelum kita lanjutkan perbincangan kita akan coba lihat saham-saham pilihan apa saja yang direkomendasikan oleh Bapak Kiswoyo Adijo dan semoga bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda. Dan Anda dapat menyiapkan kamera gadget Anda pemirsa untuk mengambil gambar saham-saham yang direkomendasikan. Di antaranya ada Telkom, kemudian juga ada Astra International, BBNI, kemudian juga ada BBCA. Support dan resistennya dapat Anda saksikan juga di layar televisi Anda. Telkom 3450, resistennya di 3600. Astra di 5350, resisten di 5850, BBNI di 6000, resisten di 6500, sementara BBCA di 33500, resisten ada di 36500. Empat saham pilihan yang direkomendasikan. Pak Kiswoyo, empat saham yang Anda rekomendasikan ini lebih ke arah jangka pendek saja, Pak Kiswoyo? Halo, Pak. Oh, tes sudah masuk. Ya, empat saham pilihan yang Anda rekomendasikan Pak Kiswoyo. Ini lebih ke... Itu bisa untuk jangka menengah bisa sebetulnya, karena kalau kita lihat itu semua saham-saham blue chip dan juga mereka masih bagus prospeknya ke depannya. Jadi untuk sampai jangka menengah, jangka panjang masih boleh kok itu. Baik, tapi dari support dan resisten yang Anda cantumkan ini lebih ke arah jangka pendek, Pak? Ini support resistennya jangka pendek, betul. Oke. Dan itu kalau buat simpen untuk beli hold masih sampai akhir tahun masih aman kok itu. Oke. Direkomendasikan untuk jangka menengah masih direkomendasikan. Sementara untuk jangka pendek, support dan resistennya tadi juga sama-sama kita saksikan. Dan semoga bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda. Kita lanjutkan Pak Kiswoyo ke penanya selanjutnya di WhatsApp interaktif kami. Kita ke Bogor terlebih dahulu. Ada Nirli. Sudah ambil posisi 1.500 di waskita, bagaimana targetnya untuk jangka pendek saja. Konstruksi hari ini juga kompak mengalami penguatan signifikan Pak Kiswoyo. Analisis Anda untuk waskita sudah ambil posisi di 1.500, Pak. 1.500, jadi ini memang supportnya ada di level 1450. Kalau lihat atasnya ini dia masih ada di level 1.600-an. Jadi kalau dia nggak tembus ke arah dia 1.600 itu bahaya, dia bisa berbalik turun. Tapi kalau dia masih bisa tembus ke atas, oke, nggak ada masalah sih sebetulnya gitu. Baik, dengan hari ini menguat di 6,67% di 1.520. Ketika ambil posisi di 1.500 sudah profit sebenarnya, tapi tampaknya belum maksimal ini Pak Kiswoyo. Rekomendasinya Pak, di hold saja? Masih hold aja sampai 1.550 sampai 1.600 masih bisa sih sebetulnya. Oke, ada Nirli yang ada di Bogor pemirsa. Selanjutnya kita akan coba sapa Bapak Dian Erlangga yang ada di Cibinong. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Dari waskita kita beralih ke PTPP, Pak Kiswoyo. Sudah average di 17.20. Target untuk 1 minggu ke depan Pak, PTPP. PTPP kalau lihat supportnya itu ada di level 1.600, itu sudah terlewati. Support berikutnya lagi di 1.650, sudah terlewati juga. Lalu sepertinya setelah itu resistennya itu adalah di level ini 1.750. Setelah itu atasnya baru 1.800, 1.850. Dian Erlangga ambil posisi di 17.20 Pak Kiswoyo. Ya, ini masih bisa disimpan, jadi intinya bisa sampai 1.750 sampai 1.800 ke depannya seperti itu. Oke, masih ada potensi ya ke level tersebut dan direkomendasikan di hold saja. Dian Erlangga yang ada di Cibinong. Selanjutnya kita akan coba sapa ini dari Bintaro. BEX untuk minggu ini, akankah ke arah di atas 100 atau di bawah Pak Kiswoyo? Saham-saham small cap. BEX ini kan lagi digoreng isunya adalah soal menjadi bank digital. Ya. Kalau rencana itu sukses sebetulnya di atas 100 masih bisa. Jadi ini support kuatnya ada di level 83. Selama dia nggak turun di bawah 83, ya arahnya nembus di atas 100 masih bisa sih gitu. Posisi penutupan hari ini di 96 Pak. Tadi juga sempat menyentuh ke level tertingginya di 101. Apakah range pergerakannya juga relatif sempit ini untuk beberapa waktu ke depan Pak Kiswoyo untuk BEX? Ya, betul. Betul, memang sempit. Jadi kalau dia tembus di atas 100 dan bertahan di atas 100 terus ya itu aman. Dia akan menuju 150 gitu. Lebih ke arah trading ketat ini Pak Kiswoyo untuk BEX? Iya, betul. Betul, trading ketat aja. Betul, trading ketat. Baik, selanjutnya kita akan coba sapa. Ada Ruslan dari Bengkulu. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Untuk Medco, average di 695, Pak Kiswoyo.
Kenaikan harga komoditas bagaimana Anda melihatnya? Dampaknya terhadap pergerakan saham Medco beberapa waktu terakhir, Pak? Support kuatnya di 680, terus ada berikutnya adalah di level 700, persis di angka sekarang, berarti resisten berikutnya adalah di level ini 720. Lalu setelah itu kalau bisa tembus di atas 720, barusan dia ke arah 735 dan 750. Jadi selama dia nggak turun di bawah 680 masih aman sih sebetulnya gitu. Support yang diperhatikan 680 ya, Pak? Betul. Baik, sementara Bapak Ruslan di Bengkulu sudah average di 695 hari ini ditutup di level 700 menguat di 0,72% dan sempat menembus ke level terendah tadi di sepanjang perdagangan hari ini ada di 685. Rekomendasinya Pak Kisoyo di hold saja, Pak? Lihat saja. Baik. Selanjutnya kita akan coba sapa Bapak Hendri yang ada di Jakarta. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Kita ke konsumer Pak Kiswoyo, ICBP, posisinya di 8633, jangka pendek sampai menengah Pak Kiswoyo. Kalau dia bisa selama dia bertahan di atas 8.500 itu sebetulnya sudah aman. Lalu setelah itu dia akan bergerak lagi, berikutnya adalah ke arah 9.000 dan lalu setelah itu 9.500 dan 10.000. Jadi memang kita lagi tunggu laporan keuangan dia, ini belum keluar. Dan harusnya dari laporan keuangan kuartal 3 itu dia tidak turun, artinya dia masih naik positif plus sedikit, tapi intinya masih bertahan. Dan harusnya tinggal pembagian dividennya, semoga pembagian dividennya masih sama seperti tahun buku 2019. Sehingga dia bisa ada tenaga untuk kembali lagi ke atas level 10.000. Ini harusnya biasanya mainnya di atas level 10.000 gitu. Oke, tapi range-nya cukup lebar Pak di posisi saat ini. Target price 10.000 ini lebih ke arah berapa jangka waktu ke depan, Pak Kisoyo? Betul. Harusnya sampai akhir tahun, karena memang ini konsumer belum bangun, belum bangkit. Jadi yang bangkit kan baru perbankan dulu nih sebagai sektor penggerak IHSG pertama, yaitu dari BCA, BRI, BBNI, Bank Mandiri. Yang berikutnya adalah nanti konsumer, karena konsumer itu sektor nomor 2 untuk penggerak IHSG. Gitu. Baik, tampaknya Pak Ruslan harap bersabar menunggu ya Pak, kalau untuk jangka pendek ini tampaknya masih cukup jauh dari target price Anda sampai dengan akhir tahun yang disebutkan tadi, tapi Pak Ruslan punya di 8633, di atas sedikit dari posisi penutupan sesi kedua hari ini Pak Kiswoyo, 8.600, sementara ambil posisi 8633. Jadi ya tahan aja sih sebetulnya, itu masih aman kok, masih jauh, karena harusnya dia di atas 10.000. Baik. Selanjutnya kita akan coba sapa, ini tanpa menyebutkan nama dan lokasi, BSDE, resisten di berapa Pak? Ini juga tidak menyebutkan apakah sudah ambil posisi atau belum. Kembali dari properti, kita akan coba lihat BSDE hari ini juga menguat cukup signifikan di 9,48%, 1270. Tadi sempat menyentuh ke level 1.300. Targetnya untuk esok Pak Kiswoyo untuk BSDE? Supportnya ada di level 1.200, resistennya ada di level 1.300. Lalu setelah 1.300 tembus, dia akan ke level berikutnya adalah di level ini agak tinggi 1.400 dan 1.500, sebetulnya seperti itu. Oke. Jadi memang kalau kita bicara properti, ini BSD yang paling bagus karena land bank dia paling besar. Jadi gini, sebenarnya kalau bicara land properti itu land bank, ada sih yang lebih besar dari BSDE, tapi masalahnya land bank tersebut harganya murah. Kalau BSDE kan land bank itu harganya mahal, karena kita tahu BSD City itu sudah sukses sebagai kota mandiri. Bahkan luas BSD City itu sudah katanya sih setengahnya dari kota Paris, kalau total keseluruhan. Dan land bank dia mungkin nomor 2 atau nomor 3 terbesar di Indonesia, tapi nilai jualnya mahal. Jadi ini sebetulnya menarik, karena harga wajar fundamental itu 1.800 dia. Pak Kisoyo, tadi Anda katakan ada rawan profit taking untuk properti, apakah BSD termasuk Pak? BSD termasuk, tapi intinya adalah kalau mau beli properti kayak BSD, ini adalah buy and hold. Jadi kita harus simpan untuk sampai tahun depan, itu bisa harga 1.800 lagi sebetulnya. Kita akan jeda kembali Pak Kisoyo, kita masih punya satu segmen lagi, nanti kita akan lanjutkan dan pemirsa tetap bersama kami, IDX Closing akan segera kembali sesaat lagi.